Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Nurul Cahyani. Saya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit tetanus. Mulai dari apa itu tetanus, etiologi atau penyebab tetanus, gejala tetanus, klasifikasi atau jenis-jenis tetanus, patofisiologi tetanus, hingga pengobatannya seperti apa. Langsung saja, saya akan menjelaskan apa itu tetanus. Tetanus merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani sehingga dapat menyebabkan kekenjangan otot dan diikuti oleh kekakuan badan. Toksin tetanus atau tetanus plasmin bisa masuk dan menyebar melalui sistem saraf pusat sehingga dapat menghambat pelepasan asetilkolin. Kondisi ini dapat memicu spasme otot sehingga dapat menimbulkan cedera. Kuman bisa masuk melalui luka seperti luka tusuk, jaringan netrorik, luka sebagai port entry yang dapat menimbulkan penyakit tetanus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan etiologi tetanus atau penyebab tetanus. Clostridium tetani adalah bakteri gram positif anaerob yang dapat ditemukan di tanah ataupun di kotoran binatang. Bakteri ini berbentuk seperti batang dan dapat memproduksi spora. Nah, memberikan gambaran klasik seperti stick drum, walaupun tidak selalu terlihat. Bakteri ini dapat bertahan beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Bakteri ini merupakan bakteri yang motil karena memiliki flagela. Menurut antigen flagelanya, bakteri ini dibagi menjadi 2 strain dan memproduksi neutroksik yang sama. Spora yang dihasilkan dari bakteri ini bisa bertahan dari segala macam disinfektan, agen disinfektan, baik itu agen fisik maupun agen kimia. Bakteri ini juga dapat bertahan dari air yang mendidih selama beberapa menit. Jika kalau seandainya bakteri ini masuk atau menginfeksi ke dalam luka seseorang, dengan bersamaan benda lain juga ikut, seperti contoh tanah, kotoran binatang, atau paku yang sudah berkarat masuk ke dalam tubuh dengan bakteri ini, maka dia akan masuk ke dalam tubuh seseorang lalu mengeluarkan toksin yang bernama tetanus plasmin yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Seandainya bakteri ini menempati tempat yang cocok, ia akan berkembang dan mengeluarkan toksin tetanus. Dengan konsentrasi yang rendah, toksin ini bisa menyebabkan penyakit tetanus. Itulah mengapa yang saya sudah jelaskan tadi merupakan etiologi pada tetanus. Karena kalau dijelaskan secara ringkas, etiologi pada tetanus itu ada 4, yaitu yang pertama disebabkan oleh Clostridium tetani, yang kedua dapat berspora, yang ketiga tinja binatang, tinja manusia, atau tanah yang sudah terkontaminasi oleh tinja binatang atau kotoran yang lain. Dan yang keempat, yaitu spora dapat bertahan hidup beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Nah, itulah etiologi pada tetanus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gejala pada tetanus. Awal berkembangnya tetanus itu berkisar antara 3 sampai 21 hari. Namun, pada kebanyakan kasus, gejala tetanus ini muncul pada hari ke-7 atau hari ke-8, tergantung pada kondisi masing-masing seseorang. Nah, gejala yang umum atau yang timbul yang kita tahu itu seperti pusing, demam, terus berkeringat berlebihan, dan detak jantung tidak beraturan. Terlebih lagi, ada gejala yang khusus atau yang khas. Nah, yang pertama yaitu otot rahang kaku. Di mana maksudnya itu otot rahang itu menginfeksi bakteri. Infeksi bakteri ini memicu masseter, yaitu di mana otot rahang yang mengendalikan gerak tiba-tiba berkontraksi. Saat berkontraksi, otot rahang menjadi kaku dan rahang akan tetap tertutup. Nah, kondisi inilah yang menjadi alarm atau awal penyebab menjadi gejalanya itu tetanus. Yang kedua, otot di wajah dan di leher juga kaku. Maksudnya seperti ini, dari bakteri ini sudah menyebar ke otot rahang, maka ia akan menyebar ke otot wajah, sehingga seseorang yang mengalami
ini tidak bisa atau tidak dapat berekspresi secara normal. Akibatnya, racun dari bakteri yang di wajah tadi, otot wajah tadi, menyebar ke bawah, yaitu menyebar ke otot leher, sehingga leher juga akan terasa kaku. Yang ketiga yaitu sulit menelan. Sulit menelan ini apabila bakteri ini sudah menyebar ke otot rahang, otot wajah, otot leher, namun belum diobati, maka ia akan menyebar ke otot ke kerongkongan, sehingga akibatnya seseorang yang sedang makan, minum atau menelan sulit untuk menelan karena otot tersebut koordinasinya terganggu. Yang keempat yaitu perut terasa keras jika disentuh. Maksudnya seperti ini, apabila racun bakteri ini sudah menyebar dari otot rahang, wajah, leher, hingga kerongkongan, namun belum juga diobati, maka racun dari bakteri ini akan menyebar ke bawah, yaitu perut. Akibatnya, dinding perut atau perut ini akan terasa keras jika disentuh. Nah, yang kelima yaitu otot di sekitar luka juga kaku. Nah, tipe ini merupakan tipe tetanus lokal yang akan saya jelaskan nanti pada klasifikasi atau jenis-jenis tetanus. Tipe ini jarang ditemui dan tipe ini pun jarang disertai dengan gejala seperti demam dan berkeringat berlebihan. Nah, itulah gejala pada tetanus, yaitu yang pertama, berkembangnya berkisar antara 3 sampai 21 hari. Gejala muncul yang biasanya hari ke-7 atau hari ke-8, tergantung masing-masing kondisi seseorang. Terus gejala umumnya yaitu pusing, demam, berkeringat berlebihan, detak jantung tidak normal. Dan yang mempunyai ciri khusus atau ciri khasnya yaitu otot rahang kaku, otot di wajah dan di leher juga kaku, sulit menelan, perut terasa keras jika dipegang, dan yang terakhir yaitu otot di sekitar luka juga kaku. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi atau jenis-jenis pada tetanus. Jenis-jenis pada tetanus yaitu ada 4. Yang pertama tetanus umum, tetanus lokal, tetanus sefalik, dan tetanus neonatal. Nah, dari keempat ini ada penjelasan yang lebih mendalam. Yang pertama yaitu tetanus umum. Tetanus umum yaitu tetanus yang paling sering kita jumpai. Kalau dari kebanyakan kasus, lebih banyak tetanus umum. Dan dalam waktu sekitar 24 sampai 48 jam, otot yang kaku ini akan menyeluruh ke ekstremitas. Akibatnya, seseorang yang mengalami ini akan sulit untuk membuka mulut, atau yang biasa kita sebut dengan lockjaw. Nah, tetanus ini juga mempunyai tanda-tanda atau gejala seperti berkelelahan, terus sulit menelan, habis itu suhu tubuh yang meningkat, terus sensitif dan detak jantung tidak beraturan. Nah, yang kedua yaitu tetanus lokal. Tetanus lokal ini jarang kita temui atau jarang ditemui. Dalam studi kasus, hanya 1% yang meninggal karena tetanus ini. Tetanus ini pun juga mempunyai gejala dan tanda-tandanya seperti demam tinggi, luka mengeluarkan nanah, terus kesemutan, kejang otot, peningkatan kadar neutrofil, dan yang terakhir yaitu pembengkakan. Yang ketiga yaitu tetanus sefalik. Tetanus sefalik yaitu gejala utamanya yang ditunjukkan adalah kelumpuhan sistem saraf kranial. Nah, tetanus ini pun juga memiliki tanda-tanda atau gejala. Gejalanya itu yaitu sakit kepala, terus di belakang mata itu sakit, penglihatan mata terganggu, dan terakhir yaitu kejang otot. Yang keempat yaitu tetanus neonatal. Tetanus neonatal lebih sering diserang oleh bayi yang baru lahir. Kenapa bisa begitu? Jika waktu saat lahiran itu tidak bersih atau kurang bersih, akibatnya bayilah yang diserang. Nah, pada kasus ini, kasus tetanus neonatal pun juga mempunyai tanda-tanda dan gejala. Gejalanya yaitu bayi sulit menyusu selama 3 hari,
Yang kedua yaitu lebih sering menangis. Yang ketiga yaitu kaku. Dari kaku tersebut badan si bayi itu kaku dan melengkung ke belakang. Nah, itulah klasifikasi atau jenis-jenis pada tetanus, yaitu ada 4. Ada tetanus umum, tetanus lokal, tetanus sefalik, dan terakhir yaitu tetanus neonatal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang patofisiologi pada tetanus. Penyakit ini timbul karena terpapar kuman Clostridium tetani. Apabila bakteri ini menempati tempat yang cocok atau anaerob, maka bakteri ini akan berkembang dan melepaskan toksin. Karena bakteri ini dapat masuk melalui luka, seperti luka tusuk, luka jaringan nekrorik, atau luka sebagai port entry yang dapat menimbulkan penyakit tetanus. Pengangkutan toksin bisa melewati saraf motorik. Saraf motorik yaitu gangsium sumsum tulang belakang, otak, dan saraf otonom. Pada gangsium sumsum tulang belakang, bakteri ini akan menempel tonus otot sehingga otot tersebut menjadi kaku. Apabila bakteri ini sudah menempel pada tonus otot, maka terjadi hilangnya keseimbangan tonus otot. Dari kehilangan keseimbangan tersebut menjadi kaku dan menyebar sampai ke sistem pencernaan. Akibatnya menjadi gangguan eliminasi dan gangguan nutrisi. Yang kedua yaitu pada otak. Bakteri ini akan menempel pada cerebral ganglions. Akibatnya otot akan mengalami kekakuan dan kejang yang khas pada tetanus. Setelah mengalami kekakuan dan kejang otot yang khas, maka terjadi hilangnya keseimbangan pada tonus otot. Dari kehilangan keseimbangan tersebut, otot menjadi kaku dan menyebar sampai ke sistem pernafasan. Akibatnya, menjadi tidak efektif jalan-jalan nafas dan gangguan komunikasi yang verbal. Yang ketiga yaitu saraf otonom. Setelah pelepasan toksin tersebut, maka bisa mengenai saraf simpatis. Akibatnya muncul gejala yaitu keringat berlebihan, hipotermi atau tubuh terlalu panas karena tubuh tidak bekerja secara efektif. Hipotermi atau kondisi ketika suhu tubuh menurun drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius ketika suhu tubuh berada jauh di bawah normal atau 37 derajat Celcius. Fungsi sistem saraf dan organ tubuh lainnya akan mengalami gangguan. Aritmia yaitu detak jantung yang tidak normal, apakah tidak beraturan, terlalu cepat, atau terlalu lambat. Dan yang terakhir yaitu takikardi, yaitu denyut jantung yang cepat. Akibatnya akan mengalami hipoksia berat, yaitu kurangnya atau bahkan tidak ada oksigen O2. Maka di otak, maka akan mengalami kekurangan kesadaran. Dari kekurangan tersebut, seseorang akan mengalami PK hipoksemia, gangguan perfusi jaringan, gangguan pertukaran gas, dan yang terakhir yaitu kurangnya pengetahuan ortu. Itulah patofisiologi pada tetanus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengobatan tetanus. Pengobatan tetanus dilakukan oleh dokter dan dokter harus dapat mengetahui apakah gejala yang nampak itu benar-benar gejala pada tetanus. Dan selain itu, dokter juga akan memeriksa atau pemeriksaan tunjang atau disebut juga berarti dokter akan memeriksa apakah pasien itu benar-benar positif tetanus atau malah penyakit yang lainnya. Dan apabila seandainya pasien itu benar-benar positif tetanus, maka diperlukan perawatan, yaitu diantaranya perawatan luka. Perawatan luka itu bertujuan untuk membersihkan luka dan mengangkat jaringan mati. Yang kedua yaitu suntikan anti tetanus, bertujuan untuk menetralisir racun di dalam tubuh yang seseorang pasien itu. Yang ketiga yaitu antibiotik. Antibiotik bertujuan untuk membunuh kuman. Yang keempat yaitu obat penenang yang bertujuan untuk melemaskan otot dan melepaskan otot yang kaku dan kejang. Karena kalau orang yang sudah kena tetanus, berarti dia itu ototnya kaku dan kejang. Untuk agar bisa lemas, dokter
menyarankan dikasih obat penenang. Yang kelima yaitu obat magnesium sulfat dan bloker, bertujuan untuk mengatur imun jantung dan pernafasan, yang artinya kalau dalam gejala tetanus detak jantung itu tidak normal, tidak beraturan. Maka agar detak jantung tersebut beraturan atau lebih teratur, dokter mengasih obat magnesium dan bloker, dan juga untuk mengatur jalannya pernafasan secara normal. Dan yang terakhir yaitu vaksin tetanus. Walaupun orang sudah mengalami kena tetanus itu tetap diberikan, walaupun juga sudah kena, vaksin tersebut tetap diberikan, karena dalam pengobatan tetanus membutuhkan waktu yang cukup lama, berkisar antara 2 sampai 4 bulan. Dan tetanus ini sampai sekarang pun belum ada obatnya. Antibiotik atau antitetanus, suntikan antitetanus pun diberikan cuma hanya untuk agar menetralisir tubuh seseorang yang sudah terkena tetanus, karena sebelum atau masih belum tetanus itu terkena ke saraf. Akibatnya dokter mengasih obat anti tetanus atau suntikan anti tetanus dan obat antibiotik. Nah, itulah penjelasan tentang penyakit tetanus. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.